Halo semuanya kelas 12 IPA. Berjumpa lagi dengan saya Tio MF dengan video ini. Kali ini kita akan belajar bola konduktor berongga dan keping sejajar. Baik, langsung aja yang pertama kita bahas adalah bola konduktor berongga. Pada bola konduktor berongga, bahwa muatan tersebar merata di permukaan bola. Jadi, ini saya gambarkan sebuah bola. Ya, ini anggap sebuah bola, lalu sebuah muatan tersebar di permukaan bola. Ya, nah kemudian jari-jari bola kita sebut sebesar R, dan dari pusat bola keluar itu sebesar R kecil. Ya, jari-jari bola sebesar R besar, dan dari pusat bola keluar sebesar R kecil. Nah, di sini saya buat titik P, K, dan L. P artinya pusat, K adalah kulit bola, dan L adalah di luar bola. Nah, yang pertama, kalau ditanya nanti berapakah kapasitas kapasitor bola, kapasitor daripada bola, atau disimbolkan dengan C, ya. Simbol kapasitor adalah C. Nah, kita ingat dulu bahwa rumus mencari Q sama dengan dalam kapasitor C dikalikan dengan V. Sementara mencari potensial listrik itu adalah K I per R. Lalu kalau kita substitusi V terhadap persamaan ini, kita peroleh bahwa Q sama dengan C dikalikan dengan K I per R. Maka Q-nya habis, jadi kita perolehlah C sama dengan R per K, ya. Jadi rumus untuk mencari kapasitor bola adalah R per K, tentu dalam satuan farad, ya. Oke, yang kedua, untuk bola konduktor berongga yang kedua kita bahas adalah besar potensial listriknya dan kuat medan listriknya, atau kita simbolkan dengan E, ya. Potensial listrik V dan kuat medan listrik E kita bahas di pusat, di kulit, dan di luar. Nah, yang pertama untuk potensial listrik. Untuk potensial listrik, bahwa besar potensial listrik di dalam bola itu sama dengan di kulit bola. Ya, di dalam bola sama dengan di kulit bola, di mana besarnya nanti adalah V sama dengan K I per R besar, ya. Ingat, R besar di sini adalah jari-jari daripada bola. Kemudian kalau dia kuat medan listrik, bahwa kalau dia di dalam bola itu besar kuat medan listriknya sama dengan 0. Ya, tidak perlu lagi dihitung. Kemudian kalau dia di kulit bola, ya, besar daripada kuat medan listriknya itu E sama dengan K I per R dipangkatkan dengan 2. Ya, itu dia untuk di dalam bola dan di kulit bola. Kemudian selanjutnya, kalau dia di luar bola, besar daripada potensial listriknya V sama dengan K I per R. Nah, dilihat bahwa R kecil itu jarak dari pusat bola sampai ke titik luar, ya. Sedangkan kalau dia nanti untuk kuat medan listrik di luar bola itu besarnya E sama dengan K I per R dipangkat 2, ya. Inilah yang namanya rumus-rumus untuk bola konduktor berongga. Sekarang kita lanjut, yang kedua adalah untuk yang namanya keping sejajar. Keping sejajar. Nah, jadi untuk keping sejajar
Gambarkan di sini ada dua keping. Nah, seperti ini. Dan ini juga keping kedua. Ya. Ini misalnya kita buat positif, positif, positif. Kemudian ini adalah negatif, negatif, negatif. Lalu jarak daripada kedua keping, ya, jarak kedua keping itu sebesar D. Ya. Nah, lalu luas daripada kepingnya, luas dari kepingnya ini kita buat luasnya sebesar A, ini juga luasnya sebesar A. Nah, kemudian nanti kedua keping dihubungkan dengan yang namanya potensial listrik, ya, atau sebuah baterai seperti ini, ya, V, seperti itu. Yang pertama, kalau ditanya nanti besar daripada kapasitornya, ya, besar kapasitor keping sejajar, kapasitor daripada keping sejajar, atau saya simpulkan KS saja, ya. Nah, ada dua. Yang pertama nanti kalau kapasitor keping sejajar itu berada di udara. Kemudian yang kedua kalau berada di dalam suatu bahan. Misalnya bahannya porselin, ya. Nah, kalau dia nanti di udara, besar C-nya saya simbolkan dengan CU, itu rumusnya adalah epsilon 0 dikalikan dengan A per D. Epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa, sudah saya bahas berapa nilainya di video sebelumnya. Kalau dia A, itu luas penampang daripada kapasitor ini A, ya, kemudian D adalah jarak antar keping. Kalau dia nanti dalam suatu bahan, saya simbolkan dengan CR. Itu rumusnya adalah epsilon 0 dikalikan dengan epsilon R dikalikan A per D. Ya, ini dia kalau dalam suatu bahan. Nah, di mana kalau mencari yang namanya epsilon R-nya, jadi epsilon R itu rumusnya adalah CR per CU sama dengan PU per VR sama dengan EU per ER sama dengan WU per WR. Ya, CR per CU kapasitor dalam satu bahan per kapasitor di udara. Ya, PU per VR potensial listrik di udara per potensial listrik di dalam bahan. EU kuat medan listrik di udara per kuat medan listrik di dalam bahan. WU itu energi kapasitor di udara per energi kapasitor di dalam suatu bahan. Ya, itu dia untuk kapasitor keping sejajar. Yang kedua kita cari yang namanya potensial listrik. Ya, potensial listrik atau kita simbolkan dengan V, dan kuat medan listrik atau kita simbolkan dengan E. Ya. Nah, kalau nanti dia yang namanya potensial listrik, ya, kalau berada di antara keping. Yang pertama kalau di antara keping, di antara daripada yang namanya keping sejajar, itu rumusnya, ya, V sama dengan E dikalikan dengan R. R itu adalah seberapa jauh dia dari keping. Ya, jadi di antara keping ini. Sudah. Kemudian kalau dia nanti di luar keping, di luar keping sejajar, itu rumusnya E sama dengan, ya bukan E, V sama dengan E dikalikan dengan D. Ya, di luar keping sejajar V sama dengan E dikalikan dengan D. Nah, sedangkan untuk mencari E itu, ya cuma satu rumusnya karena dia sama, E sama dengan V per D. Oke, itu dia besar potensial listrik dan kuat medan listrik untuk keping sejajar. Nah, kemudian yang berikutnya kalau ditanya nanti gaya kolom. Nah, untuk mencari gaya kolom pada keping sejajar itu rumusnya F sama dengan Q, ya, Q adalah muatan,
dikalikan dengan delta V per D. Delta V itu adalah beda potensial keping pertama dengan keping kedua. Ya, beda potensial keping pertama dengan keping kedua itulah yang namanya delta V. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau ditanya nanti adalah kecepatan muatan. Kecepatan muatan menumbuk keping. Ya, menumbuk keping maksudnya menumbuk ke salah satu daripada keping, ya. Kalau misalnya berangkat dari sini berarti menumbuk keping ini. Seperti itu, ya. Jadi untuk mencari kecepatannya, ya, kecepatan muatan itu rumusnya V sama dengan akar dari 2Q delta V per M. Ya, akar dari 2Q kali delta V per M, di mana Q adalah muatan, delta V adalah beda potensial, dan M adalah massa daripada muatan. Ya, lalu kalau ditanya tadi yang namanya kecepatan, sekarang bagaimana dengan percepatan? Percepatan muatan atau kita simbolkan dengan A. Kita masukkan aja ke rumus GLBB, ya kan? GLBB yang ketiga, PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambahkan dengan 2AS. Jadi ini V-nya kita pangkat 2, jadi 2Q delta V per M sama dengan, ini kita anggap dia mula-mula 0, berarti 2 dikalikan dengan A, jaraknya adalah sebesar D, berarti ini dikalikan dengan D. Ini kan habis. Ya, maka kita perolehlah percepatan muatannya itu A sama dengan I dikalikan dengan delta V per MD. Itu dia. Ya. Nah, itulah yang namanya percepatan daripada yang namanya sebuah muatan bergerak dari satu keping ke keping berikutnya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau ditanya lagi, ya. Kalau ditanya lagi yang namanya rapat muatan. Oke, rapat muatan. Rapat muatan atau kita simbolkan dengan yang namanya, ini bacanya rapat muatan. Ya. Nah, jadi untuk mencari rapat muatan itu rumusnya adalah rapat muatan sama dengan banyaknya muatan per luas penampang. Ya. Rapat muatan sama dengan banyaknya muatan per yang namanya luas penampang. I adalah muatan, A adalah luas penampang. Nah, kemudian bahwa kita hubungkan dengan kuat medan listrik, ya, kuat medan listrik kalau mencari yang namanya E, itu rumusnya adalah Q per epsilon 0 dikalikan dengan A. Ya, kuat medan listrik bisa juga rumusnya Q per epsilon 0 dikalikan dengan yang namanya A. Sudah? Lalu tadi yang namanya Q per A itu adalah yang namanya rapat muatan. Maka kalau kita kombinasikan yang dua ini, jadi kita perolehlah bahwa yang namanya E sama dengan I per A itu rapat muatan, berarti tau per epsilon 0. Ya, tau per epsilon 0. Itu dia. Oke. Nah, kemudian sebagai tambahannya saya tambahkan di sini, ya, saya tambahkan di sini adalah flux listrik. Ya. Oke, jadi disimbolkan dengan flux seperti ini. Sudah? Nah, kalau dikatakan flux listrik adalah banyaknya garis-garis medan listrik, ya, yang menembus suatu permukaan. Jadi misalnya saya buatkan di sini ada sebuah yang namanya luas, ya, keping dengan luas penampang sebesar A. Lalu di sini ada yang namanya gaya normal. Ini gaya normal. Kita simbolkan dengan N. Lalu ada yang namanya garis-garis medan listrik,
ya garis-garis medan listrik menembus daripada bidang. Seperti ini. Ini garis medan listriknya E. Ya, membentuk sudut theta terhadap yang namanya garis normal. Ini theta. Oke. Nah, kemudian kalau ditanya berapakah fluxnya, besar flux listrik. Ya, tadi saya bilang flux listrik adalah banyaknya garis medan listrik yang menembus suatu permukaan, ya, permukaan bidang. Jadi untuk mencari flux itu sama dengan E dikalikan dengan A dikalikan dengan yang namanya cos theta. Ya, ingat tetanya harus sudut yang dibentuk normal dengan garis medan listriknya atau E. Nah, kapan dia bernilai maksimum, kapan dia bernilai yang namanya 0. Jadi flux, ya, flux itu kapan dia bernilai maksimum? Tentunya adalah saat tetanya sama dengan 0 derajat. Ya, kalau dikatakan saat theta sama dengan 0 derajat, itu artinya bahwa yang namanya normal itu sejajar dengan yang namanya garis medan listriknya. Seperti itu, ya. Sedangkan kalau dia nanti minimum berarti nilai daripada theta sama dengan 90 derajat. Kapan itu terjadi? Ketika nanti yang namanya normal itu tegak lurus dengan yang namanya E. Seperti itu. Ya. Oke, itulah tambahannya. Dan demikianlah pembahasan yang namanya bola konduktor berongga dan keping sejajar. Lalu kita lihat ke soal-soalnya. Soal nomor 1. Bola konduktor berongga dimuati dengan muatan listrik positif sebesar 500 mikrokolom seperti gambar berikut. Titik P merupakan pusat bola. Manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, di sini pilihannya semua tentang potensial listrik. Nah, ingat tadi teorinya bahwa potensial listrik di dalam bola sama dengan di kulit bola. Ya, saya ulangi. Potensial listrik di dalam bola sama dengan di kulit bola. Coba kita lihat yang ada di dalam bola dan di kulit bola. Di dalam bola ada titik P dan Q, dan di kulit bola ada titik R. Itu artinya potensial di P sama dengan potensial di Q sama dengan potensial di R. Nah, coba kita lihat pilihannya ada nggak seperti ini. Yang A, P sama dengan 2 kali R. Yang B, Q sama dengan dt. Yang C, P sama dengan 2 kali R. Yang D, P sama dengan T. E sama dengan PQR. Berarti pilihannya adalah E. Ya. Oke. Soal nomor 2. Sebuah bola konduktor diberi muatan 1,2 mikrokolom. Jadi di sini Q sama dengan 12 kali 10 pangkat minus 7 kolom. Langsung kita tukar ke kolom. Diameternya 20 cm. Berarti jari-jarinya adalah 10 cm. Kemudian kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak 20 cm dari pusat bola. Jadi misalnya ada ini bola dengan jari-jari tadi ini adalah sebesar R 10 cm. Yang ditanya 20 cm dari pusat bola. Jadi 20 cm dari pusat bola kira-kira di sini. Inilah sebesar 20 cm, berarti dia di kulit luar, ya. Nah, kalau dia di kulit luar, mencari E adalah kaki per R kuadrat, ya, R kecil. R kecilnya 20 cm. Jadi 9 dikali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 12 kali 10 pangkat min 7 per R kecilnya tadi adalah 20 cm, kita tukar ke meter. 2 kali 10 pangkat minus 1 dipangkatkan dengan 2. Ya, ini kalau dihitung berarti 9 kali 10 pangkat. Ini pangkat 2 dikalikan dengan 12 per 4 kali 10 pangkat min 2. Ini habiskan 3. Berarti 27 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 3. Dua bola berongga sepusat masing-masing memiliki jari-jari A dan B dan merupakan Q1 dan Q2.
Seperti ditunjukkan pada gambar, perbandingan kuat medan listrik di T permukaan bola 2 dan S permukaan bola 1. Jadi yang ditanya perbandingan kuat medan listrik di T dengan kuat medan listrik di S. Berarti masukkan aja, berarti K. Nah cuman di T itu kan ada dua muatan, bola pertama dan bola kedua. Karena ada dua muatan, jumlahkan aja muatannya. Q1 ditambahkan dengan Q2 ya. Jari-jarinya sebesar B dipangkat 2 per K dikalikan dengan Q1 per A kuadrat. Hanya habis. Maka Q1 ditambahkan dengan Q2 per B kuadrat dikalikan dengan A kuadrat per Q1. Ini boleh kita buat jadi Q1 ditambahkan Q2 per Q1 lalu dikalikan A kuadrat per B kuadrat. Maka ini Q1 dibagi Q1 1, Q2 dibagi Q1 berarti Q2 per Q1 lalu dikalikan dengan A kuadrat per B kuadrat. Inilah jawabannya ya. Gampang kok. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 4. Dua bola konduktor masing-masing berjari-jari 6 cm dan 12 cm. Muatan tiap bola adalah sama yaitu 4,5 mikrokolom. Kemudian kedua bola dibungkam dengan sutas tali yang kapasitasnya diabaikan, maka besar muatan yang pindah adalah besar muatan yang pindah. Nah, begini. Jadi di sini tadi R1 sama dengan 6 cm, kemudian R2 sama dengan 12 cm. Ketika dihubungkan dengan bola, maka nanti berlaku hukum kekekalan muatan. Jadi Q1 ditambahkan dengan Q2 sama dengan Q1 aksen ditambahkan dengan Q2 aksen. Lalu dari mana kita mencari yang namanya Q1 aksen dan Q2 aksen? Jadi ketika dihubungkan dengan kawat maka potensialnya sama. Itu artinya V1 ya. V1 aksen sama dengan V2 aksen. Artinya K1 aksen per R1 sama dengan K dikalikan dengan Q2 per R2 ya. Q2 aksen. Ini habis. Jadi di sini Q1 aksen per 6 sama dengan Q2 aksen per 12. Ini kan habis ya. Di sini 2. Jadi kita peroleh dari sinilah Q2 aksen sama dengan 2 Q1 aksen. Oke. Jadi kalau kita masukkan ke sini persamaannya, Q1 ditambahkan dengan Q2 sama dengan Q1 aksen ditambahkan kita ganti Q2. Jadi 2 Q1 aksen. Q1 tambah Q2 muatannya sama tadi awalnya 4,5 mikrokolom. Kalau dijumlahkan jadi 9 sama dengan ini 3 Q1 aksen. Maka Q1 aksen sama dengan 3 mikrokolom. Sedangkan nanti kalau Q2 aksen sama dengan 6 mikrokolom ya, berarti 2 dikali 3 kan? Jadi 6 mikrokolom. Oke. Nah itu dia. Jadi coba kita lihat. Q1 tadi 4,5 mikrokolom. Kemudian Q2 sama dengan 4,5 mikrokolom. Lalu Q1 aksennya yang ini jadi 3 mikrokolom. Berarti pindahlah dari sini 1,5 mikrokolom ya. 1,5 mikrokolom ke Q2. Ya kan? Q2 aksen maka jadi 6 mikrokolom ini. Sudah? Berarti 1,5 mikrokolom yang pindah dari bola kecil ya, dari Q1 ya kan, ke bola besar. Jawabannya adalah A. Soal nomor 5. Perhatikan gambar dua pasangan kapasitor keping sejajar berikut. Jika A1 sama dengan setengah A2 dan D2 sama dengan 3D1, maka perbandingan kapasitas kapasitor keping sejajar antara gambar 2 dengan gambar 1. Nah jadi ini kita anggap di udara. Mencari T itu adalah epsilon 0 dikalikan dengan A per D. Oke. Jadi kalau kita bandingkan antara T2 banding T1, kalau dibandingkan otomatis epsilon 0-nya habis. Maka yang tinggal di sini adalah
A2 per A1 dikalikan dengan D1 per D2 sama dengan A2. Ya, A2-nya kita biarkan A2, A1-nya setengah A2 yang ini. Oke. Kemudian D1 biarkan aja D1. Kemudian D2-nya adalah 3D1 ini habis. Sudah habis. Maka 1 per setengah dikali 3, 3 per 2, berarti 2 per 3 ya. Jawabannya adalah B. Nomor 6. Perhatikan gambar. Kapasitor plat sejajar luas A cm kuadrat dan jarak kedua plat D cm. Kedua plat diberi muatan yang berbeda, sedang medium di antara kedua plat diberi 3 buah dielektrik masing-masing K1, K2, K3. Diberi seperti pada gambar. Kapasitas kapasitor tersebut dapat diperoleh. Oke, jadi awalnya ini sebuah kapasitor lalu diberi 3 dielektrik ya. K1 dibagi tengah ya kan. Kemudian K2, K3 itu jaraknya jadi dibagi 2. Nah, jadi ini tadi luasnya adalah D-nya. Nah, saya ulangi, luasnya ini D. Oke. Nah, jadi kita lihat dulu yang namanya C1. Ya, C1 berarti nanti epsilon 0 dikalikan dengan epsilon R-nya. Epsilon R-nya adalah itu K1, berarti ini dikalikan dengan yang namanya K1 ya. Lalu dikalikan dengan A per D. A-nya jadi setengah A ya. Ini kan jadi setengah A ini. Ya, tapi D-nya adalah sebesar D per D. Jadi kita peroleh nanti di sini adalah K1 dikalikan dengan K1 per 2 ya. K1 per 2 dikalikan dengan epsilon 0 kali A per D. Seperti itu ya. Lalu kalau dia C2 itu luasnya setengah A. Dan jarak antar kepingnya adalah jadi D per 2. Maka nanti di sini epsilon 0 dikalikan dengan K2 dikalikan dengan setengah A per setengah D. Nah, ini habis. Maka nanti ini adalah K2 dikalikan dengan epsilon 0 dikalikan dengan A per D. Lalu C3 juga sama dengan C2 ya kan? Sama. Jadi nanti epsilon 0 dikalikan dengan K3 dikalikan dengan setengah A per setengah D. Ini habis ya kan? Maka jadi K3 dikalikan dengan epsilon 0 dikalikan dengan A per D. Oke. Setelah itu kita lihat C2 dan C3. Bahwa C2 dan C3 itu kalau dipisah itu pasti dengan seri. Kalau seri berarti C per CS. C per C2 ditambahkan dengan C per C3, ya kan? Jadi coba kita misalkan dulu nanti di sini adalah bahwa epsilon 0 dikali A per D sama dengan sebesar yang namanya X. Terenak menghitungnya ya. Berarti 1 per C2, ya kan? C2 ini tadi kita misalkan X, berarti jadi K2X. Ditambahkan dengan 1 per K3X. Lalu kita samakan penyebutnya, maka di sini K3 ditambahkan dengan K2 per K2 dikalikan dengan K3X. Maka kita peroleh CS sama dengan K2 K3 per K2 ditambahkan dengan K3X. Nah, lalu hasilnya ini dengan ini pasti paralel, ya kan? Maka kalau dia paralel kita peroleh C total, ya kan? C totalnya berarti C1 ditambahkan dengan CS. C1-nya ini tadi kita misalkan X, berarti K1 per 2X ditambahkan dengan K2 K3 per K2 ditambah K3X. Lalu kita keluarkan X. Jadi yang muncul di sini adalah K1 per 2 ditambahkan dengan K2 K3 per
K2 ditambahkan dengan K3, kan? Nah, jadi dapatlah C total sama dengan, kita ganti aja X-nya. X-nya adalah epsilon 0 kali A per D. Kalikan dengan K1 per 2 ditambahkan dengan K2, K3 per K2 ditambahkan dengan K3. Oke, inilah jawabannya. Ya. Jadi pilihan yang benar adalah A, ya kan? Oke, A. Soal nomor 7, perhatikan gambar berikut. Sebuah kapasitor keping sejajar memiliki kapasitas 0 jika tidak diberikan bahan dielektrik. Ya. Sebuah lempeng dielektrik dengan permitivitas relatif atau permitivitas bahan epsilon R sama dengan 2 dan ketebalan sepertiga, ya, sepertiga dimasukkan ke antara keping sejajar, ya, maksudnya ini adalah sepertiga D. Oke, sepertiga D. Hitung kapasitas kapasitor keping sejajar sekarang. Nah, jadi awalnya itu kapasitornya adalah C0, yaitu epsilon 0 kali A per D, ini awal, ya, sebelum diberikan dielektrik. Nah, setelah diberikan dielektrik itu sepertiga D dan 2 per 3 D. Berarti ini kita anggap C1, ini kita anggap C2. Jadi kalau dia nanti C1, berarti epsilon 0 ada dielektriknya kan, atau permitivitasnya, berarti kali epsilon R dikalikan dengan A. A-nya tidak berubah, yang berubah adalah jarak antar kepingnya, yaitu sepertiga D. Lalu kalau kita masukkan epsilon R-nya, jadi 2 dikalikan epsilon 0 dikali A per sepertiga D. Hasilnya adalah 6 epsilon 0 dikalikan dengan A per D. Sementara ini tadi adalah sebesar C0, berarti ini 6 C0. Lalu C2. C2 tidak diberikan dielektrik, ya, tidak diberikan dielektrik, tapi jarak antar keping jadi 2 per 3 D. Maka dia adalah epsilon 0 dikali A per 2 per 3 D. Maka hasilnya adalah 3 per 2 dikalikan epsilon 0 dikali A per D, ya kan? Nah, jadi ini 3 per 2 ini sama dengan C0, berarti ini C0. Nah, sama seperti yang tadi, bahwa C1 dengan C2 setelah dipisah itu pasti susunan seri, ya kan? Karena seri berarti langsung aja kita cari C per C total. Berarti C per C1 ditambahkan dengan C per C2, ya kan? Atau boleh kita buat inilah C1 ditambahkan dengan C2 per C1 dikalikan dengan C2, bercepat. Maka C totalnya adalah C1 dikali C2 per C1 ditambahkan dengan C2. C1-nya 6 C0, kemudian C2 3 per 2 C0 per C1 6 C0 ditambahkan dengan 3 per 2 C0. C0-nya kita habiskan 1 ke sini, ya. 6 kali 3 per 2 berarti 9 C0 dibagikan dengan 6 ditambah 3 per 2 sama-sama ke penyebut 2, ya kan. 2 dikali 6 12 ditambah 3 15, berarti 15 per 2. Maka ini kita peroleh 18 C0 per 15. Hasilnya adalah 1,2 C0, ya. Gampang. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 8. Sebuah elektron bermuatan Q sama dengan min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom dan bermassa M sama dengan 9 kali 10 pangkat min 31 kg. Dilepaskan dari katoda menuju anoda di antara dua keping vertikal logam yang berjarak 160 cm dengan beda potensial antara keping 4500 volt. Ya, yang ditanya yang pertama kecepatan, yang kedua besar gaya Coulomb, yang ketiga kuat medan listrik, yang keempat besar percepatannya. Oke, yang pertama. Jadi yang pertama mencari kecepatan. Jadi mencari kecepatan tadi rumusnya adalah 2Q delta V per M. Oke, masukkan aja.
akar dari 2. Q-nya jangan masukkan minnya, langsung kita buat ke 16 kali 10 pangkat min 20. Boleh seperti itu ya. Delta V-nya 4500 ya. 45 kali 10 pangkat 2 per M. 9 kali 10 pangkat min 31. Oke. Ya. 2 dikali 45 90 ya kan? 90 dibagi 9 berarti tinggal 10 ya kan? Oke, pangkat. Ya, ini masih ada 16 ya, 16 pangkat 31 kurang 20 9 ya kan? Nah, ada 9 11 ditambah 2 berarti 10 pangkat 13. Oke, berarti ini boleh kita buat jadi 16 kali 10 pangkat 14. Jadi 4 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Benar? Ya? Oke. Kemudian soal nomor 2. Besar gaya kolom yang dialami elektron sebesar 4,5 kali 10 pangkat min 12 Newton. F sama dengan rumusnya adalah I dikalikan dengan delta V per D. I-nya 16 kali 10 pangkat minus 20. Kan? Delta V 45 kali 10 pangkat 2 per D. D-nya itu 160 cm atau 1,6 meter, ya kan? 16 kali 10 pangkat minus 1. Ya kan? Ini habis. Berarti 45 kali ini naik ke atas, ya kan? Naik ke atas jadi pangkat 3. 20 ditambah 3 berarti 10 pangkat 17 atau 4,5 kali 10 pangkat min 16 Newton. Nomor 2 benar. Nomor 3, buat medan listrik, ya kan? Langsung aja. Sama dengan delta V per D. Berarti 4500 per D-nya 1,6, ya kan? Oke, ini 4500 dibagi 1,6 tidak mungkin 800, ya kan? Tidak mungkin 800. Berarti ini nanti cari ya atau dapat. Pasti salah lah. Nah, nomor 4. Lalu percepatan, ya kan? Percepatan boleh kita pakai dengan rumus seperti yang di teori, tapi kan boleh juga kita pakai F sama dengan M dikali A, ya kan? F-nya berapa? Ya, berarti 45 kali 10 pangkat min 17 sama dengan M. M-nya adalah 9 kali 10 pangkat min 31. Nah, dikalikan dengan A, berarti A-nya sama dengan 45 kali 10 pangkat min 17 per 9 kali 10 pangkat min 31. 40 bagi 9, 5 kali 10 pangkat 31 kurang 17, 14 meter per sekon kuadrat. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 2, 4 ya. Ini ya. 1, 2, 4. Jawabannya adalah D. Soal nomor 9, sebuah partikel bermuatan Q dan bermasa M digantung dengan di utas kawat dan diletakkan di ruang hampa antara dua keping sejajar yang diberi muatan, ya. Ini bukan tang dari mana pula, iya kan? Apa tang di sini? Oke ya, yang diberi muatan sama tetapi berbeda jenis dengan rapat muatan tau, ya, tau. Pada saat kesetimbangan, kawat membentuk sudut theta terhadap arah vertikal seperti pada gambar di bawah, ya kan? Ini gambarnya bukan gambar, akan pula gambar di sini. Oke, nilai tangen theta. Jadi yang ditanya nilai tangen theta ini sebenarnya tinggal menguraikan gaya aja, ya kan? Nanti ini theta, berarti ini kita buat adalah T tegangan tali, maka nanti di sini adalah T cos theta. Lalu ke sini T theta, ke bawah adalah
mg. Lalu kemana gaya kolom, ya kan? Ini key, positif key. Ini dilawan ke sana, ini ditarik ke sini, berarti ke sini gaya kolom. FC. Ya udah, gampang. Berarti T sin theta sama dengan FC. FC itu boleh kita buat rumusnya EQ, ya kan? Kemudian atas, T cos theta, atas sama dengan bawah, sama dengan MG. Kiri sama dengan kanan, atas sama dengan bawah. Lalu kedua persamaan kita bagi aja ini, cepat. Sin per cos tangen. Sudah dapat ya kan? Tangen theta sama dengan EQ per MG. Nah, ingat tadi bahwa rumus E itu sama dengan boleh kita buat tau per epsilon 0. Maka tangen theta sama dengan, kita ganti E-nya, berarti tau I per epsilon 0 mg. Ya, oke. Berarti jawabannya adalah tau Q per epsilon 0 mg. Jawabannya adalah D. Ya. Oke, inilah pembahasan dari saya tentang bola konduktor, keping sejajar, dan ada tambahannya di situ adalah rapat muatan dan flux listrik. Ya, jadi semoga bermanfaat. Channel ini bisa ya, silahkan di share, di komen, dan di subscribe. Demikian dari saya. Kita akan berjumpa lagi di video-video berikutnya. Sekian dari saya, Tio MF.